peningkatan prestasi belajar PAI dengan diterapkan metode demonstrasi pada siswa kelas 4 di SDN Bojong 1 Kabupaten Bogor. Latar belakang yang menjadi masalah, saya mengambil judul kegiatan ini adalah karena rendahnya nilai PAI siswa di SD Bojong 1 yang terlihat masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sama ya, maaf, bantuan Pariki. Oke, dengan latar belakang tersebut, oleh karena itu, kita sebagai guru senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan mutu dari cara mengajar dan mencari strategi-strategi yang demikian rupa demi mengikuti perkembangan baru dalam dunia pendidikan. Pemilihan metode pembelajarannya yaitu media dan metode yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kedua, agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Ya, karena sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses pembelajaran mengajar, gurulah yang mengarahkan bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi, jika suatu pengajaran itu efektif dan menarik bagi murid, maka materi yang disampaikan oleh guru akan membuat siswa tenang, merasa perlu, dan tentu lebih cepat memahami. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran beragam dan banyak jenisnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung dengan topik dan pembahasan yang akan disampaikan. Dengan adanya metode demonstrasi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa secara fisik, emosional, dan intelektual. Dari uraian tersebut, saya ambil rumusan masalah. Pertama, bagaimana meningkatkan prestasi belajar PAI dengan ditetapkannya metode demonstrasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian, tujuan penelitian saya adalah ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi. Yang kedua, ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi. Manfaatnya adalah bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PAI dengan metode demonstrasi. Bagi guru, sebagai bahan untuk pengayaan cara mengajar dengan bantuan metode demonstrasi, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Dan bagi lembaga ataupun sekolah dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi tentang salah satu alternatif cara pembelajaran PAI pada siswa dengan pemanfaatan metode pengajaran dalam mencapai tujuan instruksional. Kajian teorinya, peningkatan menurut Kamus Besar Indonesia artinya meningkat atau naiknya derajat taraf dan sebagainya. Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan belajar siswa dalam menguasai sejumlah mata pelajaran selama periode siswa dalam menguasai mata pelajaran dalam periode tertentu. Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya kebutuhan akan motivasi, faktor eksternalnya lingkungan, keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Pendidikan agama Islam. Agama peran penting bagi kehidupan manusia karena sebagai pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Pendidikan agama Islam jadinya bertujuan
untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam agar peserta didik dapat menjadi perilaku yang baik, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia dalam kehidupan pribadinya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi dalam metode demonstrasi ini, ketika kita sebagai guru harus menerapkan metode demonstrasi di dalam pembelajaran, yaitu kita dapat melatih skill mereka dalam beribadah yang tujuan akhirnya jadi ketekunan bagi peserta didik dalam beribadah karena menggunakan metode ini. Kedua, adapun teknisnya dikemas dengan menarik, yaitu demonstrasi yang dilakukan beberapa siswa yang ditunjuk oleh guru, kemudian siswa itu mendemonstrasikannya di depan teman-temannya. Yang ketiga, evaluasi dari pembelajaran PAI dilakukan dengan metode demonstrasi, yaitu menyiapkan pembelajaran khusus yang berupa praktik. Dengan adanya metode demonstrasi, guru pun tahu kemampuan siswanya. Harapannya adalah muara aktivitas, aksi, tindakan, dan adanya mekanisme suatu sistem. 5. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan mempertunjukkan kepada siswa ada suatu proses, situasi, dan benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Kelebihan dan kelemahan dari metode demonstrasi, salah satunya adalah kelebihannya metode demonstrasi dapat menyebabkan verbalisme tidak dapat dihindari, sebab siswa disuruh langsung memperhatikan pelajaran yang sedang dilaksanakan. Lanjut, kelemahannya ialah metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, rancangan penelitiannya adalah ditempatkan di SD Bojong 1 pada siklus pertama dan siklus kedua dilakukan pada bulan Juni. Subjek penelitiannya adalah di SD Bojong 1, Jalan Lumbung Bojong, RT 1 RW 2 di kelas 4 dengan siswa berjumlah kurang lebih 25. Siklus pertama perencanaan, saya persingkat ya Bapak Ibu ya. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaannya, ketiga pengamatan observasi, keempat refleksi. Untuk siklus pertama dan siklus kedua sama. Itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, observasi bisa dilakukan langsung pada saat siswa-siswi melaksanakan praktek sholat Jumat berjamaah, dan dokumentasinya digunakan dalam penelitian ini bisa diperoleh melalui praktek ketika anak-anak melaksanakan tes tertulis. Maaf. Instrumen observasi. Slide 18. Oke Bapak Ibu, dibantu Pak Rizky ya. Nah, untuk instrumen observasinya di sebelah kiri terdapat lembar observasi kegiatan guru ketika kita sebagai guru mengajar. Berikut merupakan lembar instrumen observasinya, dan sebelah kanan aktivitas belajar siswa saat proses pembelajarannya. Selanjutnya lembar observasi aktivitas belajar siswa saat sudah melalui instrumen yang di atas tadi, minatnya, perhatiannya, partisipasinya, dan presentasinya berapa. Lalu selanjutnya yang terakhir daftar nilai hasil belajar, itu rekapan dari instrumen awal hingga akhir. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bantuannya Pak Rizky.